Episode 22 di kantor, Amelia tengah tertidur di sofa dan Smith yang masih berkutat dengan laptopnya. Meski sesekali pandangan matanya tertuju pada gadis manis yang tengah tertidur lelap dengan tangan yang menekuk pipi cabinya. Lucu sekali, ya ampun kalau saja dia tak mengalami hal tak terduga, aku pasti sudah menerekamnya. Gumam Smith, dia gemas dengan pipi cabi gadisnya yang menekan tangannya. Aku tak tahan, pekiknya pelan. Dia bangkit dari kursinya dan membawa gadisnya ke kamar pribadi miliknya. Smith meletakkan tubuh gadisnya dengan perlahan, seolah gadis itu adalah kaca yang mudah pecah. Dia mengelus wajah cantik gadisnya, gadis yang mampu membuat harinya lebih berwarna. Andai saja aku tak berstatus tunangan orang, pasti aku sudah menikahi dirimu sayang. Gumam Smith pelan, matanya memancarkan cinta. Enggeha, Amelia melengup pelan dalam tidurnya. Smith segera membaringkan tubuhnya di samping gadis itu dan memeluknya erat. Sore harinya, sepasang insan itu terbangun. Mereka saling menatap dengan senyum yang selalu menghiasi wajah keduanya jika bersama. Selamat sore Ayang, tidurmu nyenyak. Tentu saja, pelukan Tuan sangat nyaman. Jawab Amelia dengan senyum manisnya. Smith mengusap puncak kepala gadisnya. Semakin hari rasa cintanya dan tak ingin kehilangan semakin besar. Kita pulang ya, kamu mau ikut aku pulang ke rumah besar? Tanya Smith. Untuk apa? Saya malu. Kenapa harus malu, kamu calon Nyonya Alexander? Ceplos Smith. Maksud Tuan? Tidak ada. Smith gelagapan, meski dia sering mengatakan kata-kata romantis. Tapi baru kali ini dia menyebut Amelia sebagai calon Nyonya Alexander. Ayo bersiaplah, kita pulang. Mereka berdua keluar dari ruangan pribadi itu. Saat mereka keluar, Roy sudah berdiri tegap di ambang pintu menunggu sang tuan muda. Kenapa di ambang pintu, Roy? Tidak apa-apa tuan, hanya jaga-jaga saja. Jaga-jaga dari apa, Tidak tuan. Tentu saja jaga-jaga darimu tuan muda yang biasanya tak tahu waktu dan tempat, daripada kesini jadi meriang lebih baik di sini saja, agak jauh. Batin Roy. Ayo pulang, ajak Smith, dia menggandeng tangan gadisnya dengan mesra. Tuan jangan begini, takutnya ada yang curiga dengan hubungan kita. Sebaiknya memang jaga jarak dulu, apa tuan mau semua karyawan tahu kalau nona muda itu Sim? Iya. Bawel dasar jomblo akut. Ketus Smith, dia terpaksa melepaskan pegangan tangannya dan membiarkan gadisnya berjalan lebih dulu. Apa semuanya sudah siap, Roy? Aku tak tahan ingin segera menyelesaikan semuanya dan fokus hanya pada Amelia. Selesai tuan, kita bahkan bisa membongkar semuanya sekarang. Jawab Roy. Bagus, antar aku ke rumah besar setelah mengantarkan Amel. Baik tuan. Seperti biasa, Amelia menunggu mobil tuannya di taman dekat perusahaan tanpa merasa curiga terhadap apapun. Dia duduk di bangku taman dengan sesekali menyunggingkan senyumannya. Hingga bunyi klakson membuyarkan semuanya, dia segera masuk ke dalam mobil dan mobil itu pun melaju. Amelia tak menyadari, ada sepasang mata yang memantau setiap gerak-geriknya sedari tadi. Mata yang menatapnya dengan kemarahan yang membara. Dia segera masuk ke dalam mobilnya dan mengikuti mobil yang membawa Amelia. Dia dengan jelas tahu kalau mobil itu adalah mobil Smith Alexander, tunangannya. Jadi, mari kita lihat sejauh apa hubungan kalian. Gumam Marissa. Dia mengemudikan mobilnya dengan kencang karena takut kehilangan jejak mobil itu. Tapi dia tak menyadari kalau kelakuannya itu menimbulkan kecurigaan bagi Roy. Sepertinya mobil di belakang mengikuti kita tuan, ucap Roy mengutarakan kecurigaannya. Apapun jangan biarkan mobil itu terus mengikuti kita Roy. Aku takut dia akan berbuat macam-macam pada Amelia. Jawab Roy, dari tadi dia juga merasa curiga dengan mobil sedan silver yang sedari tadi terus mengikuti mobilnya. Baik tuan, saya mengerti. Roy melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, beruntung saja keadaan jalannya cukup lengang. Ada apa tuan? Tanya Amelia.
Tak apa-apa, berpegangan saja. Jangan terlalu khawatir. Smith mendekap tubuh gadisnya, menyembunyikan kepala gadisnya di dada. Kesempatan yang bagus Roy, tambah kecepatannya lagi. Biarkan mobil itu terjebak lampu merah. Perintah Smith, Roy mengangguk. Dia mempercepat laju mobilnya hingga membuat Amelia ketakutan, dia meremas ke meja Smith hingga kusut. Hanya beberapa detik saja, mobil Smith lolos dari jebakan lampu merah dan meninggalkan mobil silver itu. Marissa mengumpat kasar, dia kembali kehilangan kesempatan untuk mengetahui apa hubungan gadis itu dan tunangannya. Sialan, si brengsek Roy itu pasti tahu aku mengikutinya. Teriak Marissa frustasi, dia memukul kemudinya beberapa kali. Itu tadi kesempatan yang bagus, sialan aku malah terjebak lampu merah. Arg. Semesta saja tak merestuimu Marissa, menyerah saja. Hati Smith bukan lagi milikmu, dia berpaling karena kesalahanmu sendiri. Roy tersenyum karena berhasil membuat mobil itu terjebak di lampu merah. Sayang, aku pergi ke rumah besar dulu. Aku takkan lama, jangan bukakan pintu untuk siapapun kecuali aku atau Roy. Baik tuan, saya permisi dulu. Hati-hati, kalau ada apa-apa hubungi aku. Amelia menganggukkan kepalanya dan keluar dari mobil. Ayo kita pergi Roy, perintah Smith, ekspresi wajahnya kembali datar. Meski dalam hatinya dia merasa senang karena drama muka dua wanita itu akan segera berakhir. Bagaimana dengan pria itu Roy? Aman tuan. Bagus. Dia tersenyum menyeringai. Smith melangkahkan kakinya dengan gaya angkuhnya dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celananya. Wajahnya datar seperti biasa. Di belakangnya sang asisten juga tak jauh seperti itu. Hanya saja dia membawa tas kerja berisi bukti-bukti tentang Marissa. Kamu datang nak, Bibi sangat merindukanmu. Bibi Rose turun dari tangga dan segera memeluk keponakan yang sudah dia anggap sebagai anak sendiri. Alex datang karena suatu alasan yang penting dan mengkhawatirkan kondisi Bibi, kata apa darah tinggi Bibi kambuh. Kemarin iya, sekarang sudah membaik. Ayo duduk. Roy juga ikut, mari masuk. Bibi buatkan kopi dulu ya, kedua pria tampan itu duduk di sofa. Entah kenapa, hatinya berdebar tak karuan apalagi saat melihat apanya berjalan menuruni tangga dengan sebuah tongkat yang membantunya berjalan. Kau benar-benar pulang Smith, sapanya, lalu duduk berhadapan dengan putranya. Aku datang dengan sesuatu yang sudah aku janjikan. Jawab Smith tegas. Baiklah, ayo buktikan jika memang semua perkataanmu tentang Marissa itu benar. Smith melirik Roy, dia mengerti dan segera membuka tasnya, menghidupkan laptopnya dan memasukkan flash disk berisi file-file rahasia yang selama ini hanya Roy dan Smith yang tahu. Silahkan Tuan Besar. Joseon mengerutkan keningnya. Dia melihat foto-foto vulgar Marissa dengan seorang pria, mereka terlihat sangat mesra dan beberapa foto menunjukkan mereka sedang bercinta di ranjang dan keluar dari sebuah hotel. Apa ini Smith? Apalagi? Apa ingin tahu bagaimana Marissa kan? Itu faktanya. Tak mungkin Marissa seperti itu, dia gadis yang baik. Kekeh Joseon? Entah pengaruh apa yang sudah diberikan wanita itu pada Joseon hingga membuatnya kekeh dengan pendiriannya, yakni Smith harus menikahi wanita itu. Lalu yang apa lihat itu apa? Rekayasa. Aku tak punya waktu sebanyak itu untuk mengedit semuanya, waktuku terlalu berharga kalau hanya untuk mengurusi wanita seperti Marissa. Jawab Smith tegas. Roy. Asistennya itu menganggukkan kepalanya dan memutar sebuah rekaman suara berisi suara Marissa dan pria yang menjadi selingkuhannya. Joseon kembali mendapat fakta yang mengejutkan. Rupanya wanita itu hanya memanfaatkan putranya demi harta dan pria itu dengan senang hati membantu Marissa karena ingin membuat perusahaan anaknya bangkrut. Apa semua ini dapat dipercaya Smith? Tentu saja, aku mempekerjakan 6 orang detektif untuk menyelidiki semua ini. Jadi, apa rela aku menikahi gadis buruk murahan?
Batalkan pertunanganmu segera Smith, sebelum wanita itu semakin besar kepala. Ucap Jo Seon. Tentu saja, aku akan mengadakan press conference tentang hal ini secepatnya. Baiklah, apa hanya bisa meminta maaf dan akan mendukung semua keputusanmu. Ucap Jo Seon, dia merasa bersalah karena sudah terlalu memaksa putranya agar meneruskan hubungannya dengan Marissa. Tak lama Bibi Rose datang dengan 2 cangkir kopi dan 1 teh hangat. Kenapa langsung senyap saat Bibi datang? Apa ini hal pribadi? Kamu terlihat sangat senang Lex, ada apa? Akhirnya, Alex bisa bebas dari wanita jalang itu Bi. Jawab Smith, senyumnya terkembang lebar. Benarkah? Wah selamat untukmu sayang, kamu tak perlu lagi berpura-pura menerima gadis itu. Berbahagialah nak, kamu pantas bahagia dengan pilihanmu sendiri. Rose kembali memeluk Smith. Selama ini hanya Bibi yang percaya padaku, terima kasih. Aku ibumu sayang, anggap saja begitu. Adegan mengharukan pun terjadi, hanya pada bibinya lah dia bisa mencurahkan setiap keluh kesah di hatinya, dia bisa menangis di depan bibinya, tapi tidak di depan orang lain. Ralat, di depan Bibi Rose dan Amelia pastinya. Menginap saja di sini ya? Tidak Bi, aku ingin beristirahat di apartemen saja. Di sana lebih nyaman. Lalu kapan kau akan kembali tinggal di rumah ini? Sudah cukup kau menghindariku. Tanya Jo Seon. Setelah aku menikah nanti. Jawab Smith. Kalau begitu segeralah menikah dengan gadis pilihanmu, umur apa sudah tua? Setidaknya apa ingin segera menimang cucu darimu sebelum apa pergi? Kamu anak apa satu-satunya Smith, pewaris tunggal keluarga Jeon. Jadi hanya kamu yang apa andalkan, ucap Jo Seon. Tentu Smith akan menikah, setelah semua ini selesai. Mungkin sebentar lagi akan ada tangis bayi di rumah ini. Apa sangat menantikannya, pasti rumah ini ramai dengan tangis bayi penerus keluarga Jeon. Tring. Smith segera membuka ponselnya, dia membaca pesan yang dikirim oleh gadisnya. Tuan, apa masih lama? Di luar ada orang yang menggedor-gedor pintu apartemen, saya merasa tak nyaman dan takut Tuan. Kalau bisa, segeralah kembali asteris. Isi pesan dari gadisnya, Smith langsung panik dan meminta Roy untuk segera mengantarnya ke apartemen. Mau kemana Smith? Ada urusan penting, teriak Smith karena dia sudah berlari dan masuk ke dalam mobil. Anak itu memang suka seenaknya sendiri. Ya, persis seperti dirimu. Ketus Roseane. Di apartemen, Amelia meringkuk ketakutan di kamarnya. Meski sebenarnya dia merasa penasaran siapa di luar, tapi rasa takutnya lebih besar dari rasa penasarannya. Cepatlah pulang Tuan. Aku membutuhkanmu, lirih Amelia. Aus, Amelia memekik saat merasakan sakit yang teramat di hidungnya, dia mengambil tisu dan mengelap hidupnya. Penyakitnya kambuh, dari kecil jika dia ketakutan pasti mimisan dan darahnya selalu mengalir banyak, bahkan bisa membuatnya tak sadarkan diri. Ayolah berhenti. Amelia terus mencabuti tisu dari wadahnya, tisu itu menumpuk dengan warna yang berubah merah. Dia merasakan dadanya sesak sedangkan bunyi gedoran pintu di luar masih terdengar bahkan lebih keras. Tuan Smith, lirih Amelia sebelum dia jatuh tak sadarkan diri dengan tisu yang berserakan. Smith segera keluar mobil, dia berlari menuju unitnya di lantai atas. Kenapa lift ini terasa sangat lambat? Gerutu Smith. Harusnya aku membeli unit di lantai 1. Sudah Tuan, jangan terlalu panik. Nona Amelia pasti baik-baik saja. Roy mencoba menenangkan. Bagaimana bisa aku tak panik Roy? Oh, aku lupa. Kau kan jomblo akut, mana pernah ngalamin hal mendesak kayak gini. Masih sempat saja pria itu meledek asistennya sendiri di saat-saat seperti ini. Roy memilih diam, tuannya galak seperti ayam beranak jika itu menyangkut gadisnya. Ting! Bunyi lift yang terbuka,
Smith segera berlari menuju unitnya. Dia melihat dua orang dengan pakaian serba hitam tengah berusaha masuk ke unitnya. Woi! Sontak kedua pria itu menoleh dan segera melarikan diri. Kejar Roy, aku akan melihat keadaan gadisku. Baik tuan. Roy segera berlari mengikuti kedua pria itu. Smith masuk ke dalam unitnya dengan tergesa, tujuannya hanya satu. Dia ingin memastikan keadaan gadisnya. Pasti Amel di kamar. Smith membuka pintu kamarnya. Dia terbelalak saat melihat Amelia terkapar dengan tisu berwarna merah dan berbau amis yang berserakan. Sayang,